kami kola tuo. Memang begitu tulisannya, kami kola tuo. Kami sudah tua, ibadah waktu muda kurang. Gimana untuk mengejar kekurangan itu supaya bisa masuk surga? Ibu sudah tua, mau sholat tahajud malam kaki sudah bergoyang, maka baca Quran. Mau baca Quran tak bisa, asal ditengok Quran bersatu titik ba titik ya titik nun. Pejamkan mata. Kalau begitu apa? Tinggal satu ibadah lagi, zikir. Bisa tahajud, tahajud banyak-banyak. Tak bisa tahajud, baca Quran. Baca Quran tak bisa, zikir. Zikir tak bisa, mati. Zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini 40. Ini mudah cara zikir. Kalau malu malas tak ada bawa tasbih, ini 40. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 kanan 20 kiri berapa? 40. Pagi-pagi sekali selawat, pagi-pagi sekali istighfar, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Jangan berhenti sebelum 40. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Datang kawan bertanya, apa program kita hari ini? Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Astagfirullah 40, subhanallah 40, alhamdulillah 40, Allahu akbar 40, la haula wala quwwata illa billah 40, selawat 40. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Jadi kita arisan nanti Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Aku sedang berselawat nih, sudah habis, nanti baru kita melaksanakan aktivitas kita. Yang paling afdal adalah dalam hidup ini zikir. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seabdal zikir adalah la ilaha. Kalau baca Quran, perempuan yang sedang haid halangan tak bisa baca Quran, tapi zikir ada halangan? Tak ada. Zikir banyak-banyak. Ini kadang balik dari Makkah bawa tasbih 100, semuanya dikasih ke orang. Bawa dari Makkah bawa tasbih, mana tasbih ibu kemarin, mana tasbih bapak kemarin, digantungkan ke mobil. Makanya banyak mobil masuk surga. Sudah jelas jawabannya. Yang masa muda dulu tak bisa beramal, ganti amalnya sekarang. Saya sudah nikah 20 tahun lamanya, istri saya masih sulit melupakan mantannya. Saya hanya dapat raganya tapi tidak hatinya, seperti lagu Armada. Saya harus bagaimana Pak Ustadz? Cari satu lagi. Bunga bukan setangkai kumbang, bukan seekor patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Payah. Emangnya perempuan dia aja. Kau masih ada kursi 03 lagi ya kan? Iya kata mereka. Tak semudah itu brother, tak semudah itu guys. Oleh sebab itu maka sudah 20 tahun dia tak juga bisa melupakan mantannya. Berarti ada, kalau bahasa kampungnya, something wrong. Ada sesuatu. Kenapa dia tak bisa melupakan mantannya? Berarti kau kurang ganteng. Coba kita tengok mana gambar mantan kau itu. Coba kita tengok. Tengok, iyalah dia macam artis, macam mayat. Ibu, anak-anakku yang perempuan, sehebat apapun dulu mantan kalian, sehebat apapun kayanya, sehebat apapun gantengnya, kalau kalian sudah menikah, jangan pernah kalian sebut dia. Karena begitu kalian sebut dia, jatuh kaca macam berderai jatuh ke lantai. Kaca pecah boleh direkat, galah patah boleh disambung, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu maka jangan pernah buanglah mantan pada tempatnya. Setuju? Enggak, jangan cerita mantan-mantan lagi. Ini lagu selimut tetangga.
Kami dari Karang Taruna Desa Kubu Kandang ingin bertanya, apa hukumnya kalau beristri lebih dari 4? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna, nikahilah perempuan yang baik-baik itu 2, wa thulatha 3, wa ruba' 4, lebih dari 4 yang kelima berarti zina, tidak sah. Maka perempuan yang kelima itu tidak sah diakui dalam hukum Islam. Kalau mau bertambah yang kelima berarti delete yang 1, itu namanya poliganti. Cuman saya khawatirnya yang bertanya ini belum nikah pula nih. Sekarang mau 5, 1 aja Pak ya, 1 aja lagi kalian urus dulu ya. Ya Allah, mudah-mudahan jamaah ini bininya 1. Takut mereka. Saya ingin bertanya Ustaz, nanti setelah kita berada di surga, lalu apa yang akan kita lakukan di sana selamanya? Bingung pula dia masuk surga. Nampak betul tanda-tanda tak masuk. Orang di surga itu kenikmatannya mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata, wala uzunun sami'at, tak pernah didengar telinga, wala khatar ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Main game aja kadang tak sadar 5 jam, betul? Apalagi dalam surga 5 menit dengan 5 jam itu mana yang lebih lama? 5 menit dengan 5 jam mana yang lebih lama? Bukan jamnya, tapi tergantung kondisinya. 5 jam main internet, 5 menit nunggu buka puasa, mana yang lebih lama? 5 menit. Begitu juga di surga itu, bukan faktor 5 menit 5 jamnya, tapi kenikmatan yang luar biasa sehingga tak terasa begitu lama. Kenikmatan surga itu bagaimana? Mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata, wala udhunun sami'an, belum pernah didengar telinga, wala khatar ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. La yadkhulul jannata ajuzun, orang tua tak masuk surga. Mendengar hadis orang tua tak masuk surga, datang nenek-nenek menangis. Kenapa kau menangis? Orang tua tak masuk surga. Kata Nabi, orang tua masuk surga, cuman nanti sampai di surga umurnya berubah jadi 30, 31, 32, 33, 30, 31, 32, 33. Masuk akal. Bayangkan kalau masuk surga umur 70 dikasih kacang goreng. Masuk surga kalian umur 70 dikasih bidadari, mau diapain? Macam paham aja anak sekolah apa yang kita. Sahkah sholat saya kalau sholat jamaah, tapi waktu imam baca ayat saya selalu istighfar dalam hati supaya menjaga pikiran tidak kemana-mana? Kalau imam baca Quran, wa iza quri'al Quran, kalau Quran baca, imam baca Quran, fastami'u, dengar baik-baik, bukan disuruh istighfar, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamud, maka di belakang itu dengar baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim, dengar baik-baik. Jangan di belakang mulai istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tak betul, karena ayatnya mengatakan fastami'u, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, dengar baik-baik dan diam, bukan disuruh beristighfar. Ini. Tapi saya terganggu Pak Ustaz. Apa yang mengganggu? Baju di depan itu Pak Ustaz. Bajunya gimana? Baju kaos Pak Ustaz. Ada apa dengan baju kaosnya? Tertulis di belakang. Emang masalah buat lo? Makanya kalau ke masjid jangan pakai baju yang bertulis tulis. Itu pengalaman pribadi saya. Saya sholat ke masjid terganggu saya. Rupanya di depan ada anak muda, tulisan di belakang. Hidup emang susah. Jangan bikin susah. Ibu juga begitu. Pakai mukena yang polos-polos saja. Kalaupun ada bunga biasa aja. Jangan bunga mencolok. Ini dipakai mukena bunga ramai, melati, mawar, tai ayam, dan semua. Sehingga orang sholat di belakang nengok, bukan berpikir tentang ayat imam, ditengoknya bunga apa lah ini, gimana lembol ini. Buat puas, jalan-jalan ke Asahan, singgah sebentar ke Batubara. Alhamdulillah dapat berjumpa dengan tak sesuai ini. Alhamdulillah dapat berjumpa dengan guru yang dirindukan. Semoga senantiasa sehat dan bahagia. Sesuai kan? Setelah hilang takut, hilang sedih, baru bahagia. Ini
Apa namanya ini? Tiba-tiba menulis kalimat yang sesuai dengan isi ceramah. Itu namanya firasat. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu dengan firasat orang beriman, dia memandang dengan cahaya. Ibu kalau bersih tulus memandang dengan cahaya Allah. Dulu guru saya di sekolah cerita begini. Ada seorang laki-laki, pesan dia ke bininya, kau kalau apapun yang kau buat ucapkan bismillah. Dia mau memasak, bismillah. Dia mau mencuci, bismillah. Dia mau memandikan anak, bismillah. Rupanya lakinya ini agak jahat sedikit. Cemana supaya biniku ini mati. Diambilnya ular berbisa, dimasukkannya dalam tempat beras. Maksudnya biar supaya pas bininya nanti memasak dipatuk ular mati, supaya dia bisa macam tahu aja. Nah, akhirnya dimasukkannya ular berbisa ke dalam tempat beras tadi. Tiba-tiba pas malam itu dia balik ke rumah, dia tengoknya masakan udah siap. Kok tak mati dia? Heran dia, kok tak mati? Ditengoknya tempat beras tadi, mau menengok ular tadi apakah lepas. Tidak, di senternya lah, senter kan? Ibu mau cepat aja lakinya tadi mati. Ini menunjukkan dendam. Tenang dulu, selesai. Begitu ditengoknya tempat beras tadi, tengoknya tempat beras, rupanya ular itu sudah berubah menjadi emas. Kenapa ular itu berubah menjadi emas? Semua kita mengucapkan bismillah. Kenapa berubah menjadi emas? Keikhlasan dan ketulusan. Berubah menjadi emas. Tobat si laki-laki, tak jadi dia mati, Bu. Saya tahu semua ibu menginginkan dia mati, tapi ibu yang ikhlas tadi tak mau lakinya mati. Nah, saya tahu ibu, solidaritas ibu kuat dengan dia tadi. Paham saya itu? Paham saya. Maka nanti sebelum memasak, tengok-tengok dulu tempat beras. Izin bertanya Pak Ustaz, saya pernah membaca istri yang durhaka tak dapat syafaat dari Rasulullah. Durhaka seperti apa yang dimaksud itu Pak Ustaz? Prinsipnya begini, baik sama suami, baik sama orang tua, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tak boleh taat kepada makhluk kalau maksiat kepada Allah. Jadi yang dimaksud durhaka pada suami, suami nyuruh sholat, dia tak mau. Suami nyuruh baca Quran, dia tak mau. Suami nyuruh berjilbab, tak mau. Kau kenapa tak berjilbab, dek? Alah abang, baru pengajian 2 kali online, mau jadi ustaz pula. Sambal abang pakai lado hijau nanti. Nah itu bukan durhaka itu namanya suami istri duralek, lebih tinggi lagi dari durhaka. Di atasnya. Tak ada orang di Batam ini macam ini. Habis semua udah ditelan-telan ikan laut sana. Ya pula diaminkan. Sudah, insya Allah ibu semuanya solihah. Bagaimana perempuan yang tak cocok lagi dengan suaminya, lalu kemudian dia menikah tanpa surat cerai? Perempuan yang menikah lagi dengan laki-laki satu lagi tanpa surat cerai dari yang pertama, maka tak ada satupun kua yang mau menikahkannya. Karena Pak Kua pasti akan menanya judul lagunya, kau masih gadis atau sudah janda? Kalau dia gadis ada surat keterangan orang tuanya, kalau dia janda ada sertifikat cerai dari pengadilan. Kalau dia nikah siri, maka orang yang menikahkan siri itu bisa dipidanakan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia sudah tak ada kecocokan karena sudah tak serumah 3 tahun, maka namanya khulu.
pakai ain, hulung, si perempuan ini menggugat ke pengadilan. Tapi katanya kalau perempuan menggugat bergoncang tiang aras Pak Ustadz. Kalau laki-laki itu soleh, laki-laki itu soleh, baik, digugatnya. Kugugat dia Pak Hakim. Kenapa kau gugat? Nggak maco, kampungan. Itu bergoncang tiang aras. Tapi kalau laki-laki tadi tak ngasih nafkah, mau mukul sampai biru-biru, kan banyak perempuan sekarang biru-biru matanya. Bibir pula bengkak macam Angelina Jolie. Entah ditinju kawan tuh. Nah itu, maka kalau begitu boleh dia menggugat. Nah, prinsipnya kalau tidak melawan Allah Subhanahu wa taala, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Begitu prosesnya. Setelah keluar sertifikat baru. Kalau tidak, dia bisa digugat di pengadilan. Laki-laki itu bisa masuk penjara, yang menikah pun bisa masuk penjara. Karena kita negara hukum. Mohon nasihatnya Pak Ustadz, dalam kondisi Covid dengan kondisi ekonomi yang tak stabil, bagaimana menyikapinya dalam rumah tangga? Karena banyak. Itulah yang udah dibahas selama 1 jam tadi. Oh, lama payahnya. Itu yang kita bahas dari tadi. Dengar, nanti dengar sekali lagi di radioku. Nantikan dengar selalu ceramah para ulama kita melalui radioku Batam 104,7 FM. Like and share. Ini minta doa untuk almarhum. Bedanya kalau ayah emak kita tak kita sebutkan pun untuk binti sampai. Tapi karena ini bukan emak ayah saya, emak ayah bapak ibu, saya sebutkan namanya. Ibu Bapak Kamsani bin Haji Hasan, Ibu Aminah binti Anang, Ibu Nursyah binti Kamsani, karena tak ada hubungan nasab. Kalau ibu, untuk ayah emak, ibu sholat malam, pahalanya langsung sampai. Automatically. Langsung, otomatis. Bayangkan ibu punya anak. Anak ibu hafal Quran. Satu hari dia ngulang hafalan 2 juz. 1 bulan hatam. 1 tahun hatam. 1 bulan hatam 2 kali. Setahun hatam 24 kali. Tiap hari dapat 2 juz sehari. Bertetangga pula sama kubur sebelah yang anaknya penyanyi metal. Dapat Yasin pas mau nyambut Ramadan aja. Itu kan baca Yasinnya, Yasin cepat tuh lah. Jangan. Beruntunglah anak bapak ibu yang hafal Quran. Ini mohon doa Ustaz anak-anak yang sedang belajar di pondok pesantren. Semoga Allah beri kemudahan dalam thalabul ilmi, diberi ilmu yang bermanfaat. Ini doa kedua. Doa yang pertama itu yang paling penting, tahan jadi pesantren. Itu. Kalau tak tahan lari dia, lompatnya pagar. Macam saya dulu lari. Bagaimana hukumnya masuk PNS dengan cara menyogok? Saya keluar PNS bukan karena menyogok ya. Yang pula nanti Ustaz Somad itu keluar PNS gara-gara dulu masuknya menyogok. Enggak. Saya masuk tes PNS itu murni tes umum. Datang saya ke UIN itu membawa ijazah. Ijazah S1, S2, tes seleksi berkas, tes potensi akademik 200 soal, tes mengajar di kelas, tes audiensi dengan 3 guru besar, lulus. Tidak ada menyogok. Diajak orang saya menjumpai Profesor Ilyas Musti untuk lobby-lobby, saya tahu. Saya takut kalau saya lulus ternyata bukan saya yang layak, berarti saya makan haram.
PNS yang lulus menyogok, gajinya haram, tunjangannya haram, SPPD-nya haram, pensiunnya haram, duit haram, makan haram. Jadi gimana solusinya? Keluarlah macam saya. Tarik or not. Pak Ustadz, saya mau tanya, seperti puasa yang bisa diganti, adakah sholat wajib bisa diganti? Sholat wajib yang tinggal dulu bukan bisa diganti, tapi wajib diganti. Bukan bisa diganti, wajib diganti. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka kafirlah dia secara nyata. Tapi sembahyang yang tertinggal lama-lama dulu, menurut 4 mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, sembahyang yang lama-lama dulu wajib diganti, namanya sholat qadha. Tapi jangan gara-gara ini semua ngurus cuti ke Pak PJ Bupati Bengkalis, minta cuti sebulan. Untuk apa? Mau mengqadha sembahyang. Cara mengqadhanya, habis salat zuhur nanti qadha 1 kali. Usalli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha'an lillahi ta'ala. Begitu terus. Berapa lama Pak Ustaz? Berapa lama dulu kau tinggal? Kau tobat kapan wajib salat? Umur 10 tahun. Kapan kau mulai salat? Baru semalam. Qadha. Kalau baru 10 tahun, diqadha 2020, lunas 2030. Malaikat maut datang 2025. Alhamdulillah, pemutihan. Qadha saja habis sholat 1 kali, sebanyak yang kita tinggal. Dalam ekonomi ada transaksi jual beli. Pelaku ekonomi pasti ingin untung. Yang ingin saya tanyakan, keuntungan yang benar-benar berkah itu seperti apa? Bentar. Banyak kantong. Itu guna untuk menyimpan soal pertanyaan. Tidak boleh ada 3 unsur. Yang pertama rish, tipu. Yang kedua horror, gambling, tak jelas. Yang ketiga adalah zulm, aniaya. Selama tidak ada 3 unsur, maka jual beli sah. Pak Ustadz, saya ada bawa kain batik dari Jogja. Saya beli di Jogja, harganya semeter ini 15.000. Saya jual di Bengkalis 150.000. 100% ngambil untung, sah. Selama tak ada unsur tipu. Sampai dia ke Bengkalis dijualnya, ini batik dari Jogja 150.000 semeter, dibeli orang, sah. Tak ada unsur tipu. Tapi kalau dia bilang, belilah batik ini, inilah yang dipakai Nyi Roro Kidul dulu, ada unsur tipu. Tapi katanya siapa yang mengambil untung lebih dari 100% itu haram. Tak ada. Dalam fatwa Syekh Atiyah Sokor tidak ada batasan keuntungan. Hanya saja negara mesti mematok hartas, negara mematok harga supaya tidak ada permainan di lapangan. Makanya dulu kalau Bapak Ibu ingat acara RRI jam 12 malam, harga cabai keriting, harga buncis, harga kol. Dulu kita bingung itu, untuk apalah diumumkan harga cabai keriting? Ternyata supaya pembeli tahu, supaya tidak dimainkan harga. Sekarang tak ada itu. Harga dipermainkan oleh tengkulak sekarang. Inflasi. Harga mestinya dipatok, dijaga oleh negara. Negara hadir untuk melindungi rakyat dari permainan tengkulak tentang permainan harga. Sekarang yang memainkan harga ini mereka aja. Beberapa orang pemain itu, seserah dia berapa harga telur ayam,
Duduk-duduk dia di warung kopi, berapa kita patok harga? Sekian, sekian. Negara mestinya ikut kontribusi, karena negara tugasnya adalah melindungi rakyat. Jika kita meminjamkan uang ke seseorang, di saat orang itu mengembalikan uangnya lebih yang dia pinjam ke kita, padahal kita tak ada minta, apakah itu bunga? Ya, riba. Riba, tapi itu hadiah Pak Ustaz. Dia ngasih hadiah kan karena kau minjam duit itu. Ada dia tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba kasih aja hadiah. Nah, ini duit kan tidak. Dia ngasih hadiah itu karena duit, itulah. Itu maka riba. Orang yang tak biasa-biasanya ngasih hadiah, tiba-tiba ngasih hadiah karena minjam duit, itulah dia riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan manfaat berarti riba. Imam Hanafi bertamu ke rumah orang. Di depan rumah orang itu ada pokok kayu. Pokok kayu. Imam Hanafi tegak di tengah jalan. Datang orang melihat, Imam Hanafi, kenapa kau tak berlindung di bawah pokok kayu itu? Kata Imam Hanafi, yang punya pokok kayu ini minjam duit sama aku. Kalau aku tegak di bawah, berarti aku mengambil manfaat. Tegak di bawah pokok kayu dia itu pun riba. Disebutkan kisah itu dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Imam Hanafi begitu waraknya dia, menjaga dirinya, tak mau mengambil keuntungan dari orang yang minjam duit. Saya menemukan jodoh. Sebelumnya saya berjumpa dengannya, saya selalu berdoa kepada Allah supaya dipertemukan dalam waktu dekat. Dengan kuasa Allah bertemulah saya dengannya. Oh, panjang ceritanya nih. Saya pun menemui keluarganya, alhamdulillah, tapi karena maharnya terlalu besar, harus membuat saya menunggu sampai uang terkumpul. Pertanyaan, bagaimana caranya menanamkan rasa supaya tak terjadi maksiat Pak Ustadz? Ini nampaknya belum saya ceramahkan cerita 1 miliar tadi udah ada korbannya. Saya ceramah di Masjid Ar-Rahman depan Surya Dumai Pekanbaru. Datanglah ibu-ibu, Ustadz Somad, anakku mau nikah tapi dia masih honorer, kularang dia nikah. Kenapa ibu larang? Saya mau anak saya ini punya kepribadian dulu baru nikah. Rumah pribadi, mobil pribadi. Saya tanya dia, ibu jawab jujur ya. Anak ibu ini tiap malam minggu, malam ahad jalan-jalan sama pacarnya. Ya. Setiap malam dia jalan-jalan sampai dia menikah, ibu menanggung dosa maksiat. Mana ada dia buat dosa-dosa? Dia cuma makan bakso. Mana pula ibu tahu? Tak apa-apa kerja mereka. Wahai bapak ibu yang punya anak gadis, anak lajang, jangan kalian fasilitasi anak kalian untuk berzina. Asal udah datang dia sekali dua kali ke rumah, tanya kapan buktinya anak ini. Ia kudu fuqara Allah. Kalau dia fakir miskin susah, tolong dia, insya Allah dibukakan Allah pintu rezeki. Turunkan harga mahar. Sebaik-baik perempuan akan guna mahar yang paling murah. Kalau perlu ku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Itu yang paling penting. Adapun cerita saya 1 miliar tadi itu motivasi ekonomi umat. Adapun sekarang berubah pendapat banyak. Adapun engkau saudaraku, kalau kau mau menunggu dengan menabung, bagus.
Banyak yang setuju dan Pak. Itulah bagi kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita dan umat. Ala hazibitin wa kulliyatin salihan al-fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.